Rangka mendukung program Lestari Desa Banjuroto, ini ada 2 desa dari wilayah Kecamatan Pakis yang juga ikut mendukung sebagai mitra bagi Desa Banjuroto untuk program Kampung Iklim Lestari ini. Jadi kami dari Kecamatan Sawangan tentunya sudah mengucapkan terima kasih kepada 2 desa dari Kecamatan Pakis yang telah ikut berkenan dan juga ikut berperan serta dalam rangka mendukung program Kampung Iklim di Desa Banjuroto ini. Dan selanjutnya terkait dengan program Kampung Iklim ini, memang di Desa Banjuroto pada tahun ini, tahun kemarin, bahkan sampai tahun depan pun ini masih menjadi program prioritas berkaitan dengan upaya untuk pembangunan sarana biogas dan penumbuhan penghijauan. Ini masih menjadi salah satu fokus yang kemarin juga dibahas dalam Musrembang untuk tahun 2023. Dan juga kami bekerja sama dengan beberapa elemen, diantaranya pramuka dan juga unsur-unsur yang lain ketika ada program penanaman pohon dan penghijauan. Ini juga kami untuk tahun ini kemarin beberapa yang mengajukan kegiatan izin kami juga arahkan untuk ikut mendukung di dalam program Kampung Iklim Lestari. Jadi berkaitan dengan program Kampung Iklim ini, insya Allah seluruh desa di Kecamatan Sawangan dan juga 2 desa di Kecamatan Pakis ini telah melakukan langkah-langkah untuk mendukung tercapainya nanti program Kampung Iklim Lestari di Desa Banjuroto. Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami banggakan, yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati pembina sekaligus mendukung juga program yang ada di Desa Banjuroto dari hadir dalam kesempatan ini dari Rumah Energi Maturnuwun rawuhnya. Yang saya hormati Kepala Desa Pak Camat Pak Camat Sawangan, alhamdulillah. Yang saya hormati para kepala desa di Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Pakis. Ada 2 desa dari Kecamatan Pakis. Para penggiat proklim yang ada di Kecamatan Sawangan, Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan verifikasi lapangan program yang kita mengajukan pada kali ini tahun 2022 ini adalah Desa Banjuroto, Kecamatan Sawangan, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah kesempatan kita bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahlil alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang sugeng rawuh tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, anggota tim pengarah program nasional yang sudah berkenan rawuh di Kabupaten Magelang, Bu Brigita Maturnuwun, yang pagi ini dingin-dingin ini sudah sampai Banjuroto. Semalam ternyata bermalam di Balkondes di Balkondes Karangrejo, Borobudur, di mana Karangrejo sudah masuk kategori program juga, Ibu. Dan memang Borobudur sekarang sedang
kembangkan dan masuk dalam daftar prioritas pariwisata nasional BSP Borobudur. Dan karena itu beberapa kali dari kementerian hadir ke Borobudur mengkondisikan supaya Borobudur memang benar-benar menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Tahun 2019 ini ditujukan kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Magelang dan instruksi Bupati Magelang nomor 2 tahun 2019 yang ditujukan kepada seluruh kepala desa dan lurah di wilayah Kabupaten Magelang dalam rangka pembentukan program kampung iklim di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Magelang. Komitmen ini juga didukung oleh lembaga mitra bupati pemerintah, yaitu DPRD Kabupaten Magelang, di mana dalam kegiatan-kegiatan sosialisasinya DPRD Kabupaten Magelang selalu ikut serta berpartisipasi aktif untuk mensosialisasikan ke desa-desa terkait dengan program kampung iklim. Instruksi bupati tersebut juga segera ditindaklanjuti, salah satunya di Kecamatan Sawangan. Ini kemudian Pak Camat mengeluarkan SK tentang tim pembina proklim di tingkat Kecamatan Sawangan, yaitu dengan SK Bapak Camat Sawangan nomor 180/186 garing 11A garing Kep garing 31 tahun 2022 tentang tim pembinaan, pembentukan dan pengembangan program kampung iklim Kecamatan Sawangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Kabupaten Magelang ada beberapa kecamatan yang sudah memproklamirkan diri dan bertekad untuk menjadi kecamatan proklim. Salah satunya adalah Kecamatan Sawangan, dan ada lagi Kecamatan Kajoran dan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Desa Banyuroto yang saat ini kita berada ini merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Sawangan dan telah membina 14 desa di wilayah Sawangan dan 2 desa di wilayah Kecamatan Pakis. Dan Desa Banyuroto ini pada tahun 2019 telah mendapatkan trofi proklim utama. Dan pada tahun ini kami memberanikan diri untuk mengajukan sebagai proklim lestari, karena komitmen pemerintah desa, pemerintah kecamatan yang didukung oleh tim proklim yang ada di Banyuroto dan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan aksi mitigasi perubahan iklim. Meskipun pada tahun 2019 Desa Banyuroto sudah mendapatkan trofi proklim utama, namun dengan trofi proklim tersebut justru memicu dan memacu masyarakat untuk lebih giat melakukan aksi-aksi, antara lain pembuatan biopori. Pada tahun 2019 baru ada 10 unit biopori mampu meningkatkan debit mata air di Desa Banyuroto, dan tahun 2022 ini menjadi 410 unit biopori. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adanya biopori tersebut bisa meningkatkan debit mata air di wilayah Banyuroto. Pembuatan ipal biogas limbah kotoran ternak pada tahun ini menjadi biogas yang tahun 2021 Desa Banyuroto mendapatkan penghargaan
sebagai desa mandiri energi, karena telah bisa meningkatkan menjadi 8 unit biodigester yang ada di wilayah Banyuroto. Kemudian inovasi di bidang pertanian di desa Banyuroto mengembangkan irigasi non teknis, yaitu berupa irigasi tetes dengan sistem perpipaan untuk pertanian stroberi. Dengan inovasi ini mampu menghemat penggunaan air. Aksi adaptasi dan aksi mitigasi perubahan iklim ini semakin kencang dilakukan oleh desa Banyuroto. Semakin banyak organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi dan pihak lain yang bermitra dengan program Banyuroto, sehingga program Kampung Iklim Desa Banyuroto mampu mengajak dan mendampingi desa-desa lain di sekitar untuk bergabung dalam program Kampung Iklim. Akhirnya Dinas Lingkungan Hidup tidak sendirian dalam melakukan pembinaan program di Banyuroto dan desa-desa binanya. Apalagi di Kecamatan Sawangan sudah dibentuk tim pembina program tingkat kecamatan. Program Kampung Iklim semakin dikenal dan semakin didukung oleh banyak pihak. Atas dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan dan pengembangan program Kampung Iklim di desa Banyuroto dan sekitarnya, hal itulah yang menjadikan kami mengajukan desa Banyuroto ikut maju dalam kategori program lestari. Harapan dan target kami selanjutnya adalah setiap tahun Kota Magelang bisa mengajukan calon program lestari dari semua desa dan kelurahan. Ada peningkatan program madya, program utama dan program lestari. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa sampai tahun 2021 ini Kabupaten Magelang telah meraih penghargaan program sebanyak 36 desa, yaitu 1 program lestari yang ada di Kecamatan Kajuran, Desa Sambak, kemudian 20 program utama dan 15 program madya. Penghargaan sebagai program pembina program di daerah, Bupati Magelang sudah 4 kali mendapatkan penghargaan sebagai pembina program di daerah, yaitu mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Usulan program tahun 2022 sekarang ini sebanyak 17 desa atau lokasi, yaitu calon program lestari, 1 lokasi yaitu Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, kemudian calon program utama 5 lokasi dan calon program madya 11 lokasi. Dan juga Bupati Magelang kita usulkan, kita ajukan untuk mendapatkan penghargaan sebagai pembina program tahun 2022. Baik sekalian yang saya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kabupaten Magelang. Situasi pedesaan yang dingin, kami hari ini kita bersama-sama berada di Desa Banyuroto. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 51 tahun 2019 tentang program Kampung Iklim di Jawa Tengah. Nah, di dalam peraturan gubernur itu ada beberapa hal yang sekalian. Hari ini kami intens dengan Pak Kades Banyuroto menyelenggarakan beberapa kali bimbingan teknis, kemudian juga melakukan pembinaan di Desa Banyuroto ini bersama dengan teman-teman DLH
Kabupaten Magelang. Hal ini kami lakukan karena yang pertama, Desa Banyuroto ini memiliki kekuatan jejaring yang kuat dengan desa-desa sebelahnya, dan kekuatan perlu kita dorong untuk kemudian menjadikan Kecamatan Sawangan ini sebagai kecamatan provinsi, sebagaimana menjadi tekad dari Bapak Camat. Untuk itu kami mengharap hari ini kita bisa menunjukkan apa yang sudah kita lakukan, dan juga kami mohon nanti hasil dari kegiatan verifikasi lapangan ini apa yang ditemukan oleh Bapak Ibu tim teknis dan juga tim verifikator bisa menjadi masukan bagi kami semua, baik di desa, di kabupaten maupun provinsi, untuk perbaikan program Kampung Iklim di Jawa Tengah. Saya kira demikian dari kami. Kegiatan mitigasi maupun adaptasi yang terkait dengan problem dengan kampung ini di wilayah Desa Banyuroto. Yang pertama, nomor 4 2022 strip 8.490. Nomor 6 Desa Wonoilo, Kecamatan Sawangan, nomor akun 11 BK strip 4 strip 2494. Nomor 7 Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, nomor akun Banyuroto, bahwa Desa Banyuroto memiliki luas 6.622,23 hektar 622,23 hektar dengan ketinggian rata-rata 1.300 mdpl. Meskipun Desa Banyuroto itu tingginya 1.100 sampai 1.425%, yaitu untuk tegalan atau perkebunan, dan yang 28,5% itu hutan negara, dan 88,8% yaitu hutan rakyat, dan yang 7,7% yaitu untuk pemukiman. Sedangkan potensi Desa Banyuroto, bahwa Desa Banyuroto mempunyai potensi yaitu stroberi dan sayuran, bahwa mayoritas petani memanfaatkan lahannya untuk tanaman sayuran dan perkebunan stroberi yang berpotensi menjadi agrowisata yang ada di Desa Banyuroto. Yang kedua yaitu bumi perkemahan, bahwa di Desa Banyuroto juga terdapat bumi perkemahan yang cocok digunakan untuk camping dan outbound. Dan yang ketiga yaitu jalur pendakian, bahwa jalur pendakian Gunung Merbabu dapat diakses melalui via Suwanting yang merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Banyuroto. Dan yang keempat yaitu Taman Nasional Gunung Merbabu. Masyarakat dapat memanfaatkan air dan rumput yang ada di Taman Nasional, dan rumput tersebut digunakan untuk pakan ternak. Kependudukan di Desa Banyuroto, bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Banyuroto itu 4.236 jiwa, dan jumlah kakaknya yaitu ada 1.463 kakak. Dan untuk jumlah penduduk wanita dari jumlah penduduk total itu 4.236, yaitu jumlah penduduk wanita ada 2.104, dan jumlah penduduk pria ada 2.132, itu lebih banyak yang jumlah prianya. Untuk aksi adaptasinya, yang pertama itu pemanenan air hujan. Bahwa perlu Bapak ketahui bahwa di Desa Banyuroto ini sebelumnya ini penduduknya atau masyarakatnya ini kekurangan air, khususnya pada waktu musim kemarau, dan pada waktu itu untuk tanaman yang bisa ditanam atau pada musim kemarau itu masyarakat itu mayoritas tanamnya tanaman tembakau dan juga tanaman jagung. Dan karena tanaman tembakau itu juga banyak problem, karena dari petani juga tidak bisa merasakan manfaat
biasanya jual itu tidak dapat uang itu karena itu sudah menjadi lagu jual tembakau itu seperti itu ya, kadang petani juga kira kurang beruntung kalau nanam tembakau. Dan untuk hal tersebut ini para petani yang ada di desa Balongan ini membuat lubang-lubang ataupun membuat penampungan atau penampungan air hujan, dan air hujan itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman sayuran. Sehingga alhamdulillah saat ini meskipun musim kemarau, ini masyarakat yang ada di desa Balongan ini tidak putus dari yang namanya sayuran. Jadi ini masyarakat bisa berbudidaya sayuran ini sepanjang tahun ini karena ada termasuk didukung dengan pemanenan air hujan. Dan untuk lubang penampungan air ini dari tahun 2019 ini ada sekitar 300 lubang tanam atau ada lubang ataupun ada penampungan air itu ada sejumlah 300, dan di tahun 2022 alhamdulillah ini ada peningkatan menjadi 753, dan untuk kenaikannya ini ada sekitar 453. Ini karena dampak manfaat yang diperoleh dari petani sayur. Dan untuk kami sampaikan juga bahwa untuk unit satu unit lubang ini rata-rata ukuran ini 1 kali 3 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter dengan volume menjadi 3 meter kubik, setara dengan 3.000 liter air yang dapat menyirami tanaman dengan luas kurang lebih 240 meter persegi atau 600 batang tanaman dengan lubang, dan lubang dapat penuh 2 kali dalam 1 bulan pada waktu musim penghujan. Dan jika dalam 1 tahun itu ada sekitar 4 bulan ya, ada 4 bulan yang full musim hujan, maka dapat, jadi dalam 1 tahun itu dapat penuh sekitar 8 kali. Dan karena untuk musim kemarau ini untuk harga jual ya, harga pembelian petani itu membeli air itu dengan ukuran 100 meter kubik ini 100.000 untuk keperluan air untuk penyiraman tanaman pada waktu musim kemarau ini yang mahal sekali ya. Nah, terus untuk itu usaha ekonomi dengan nilai 1 lubang penuh 3 meter persegi kali 100 itu nominalnya sekitar 300.000 per 1 lubangan. Jika kenaikan lubang sebanyak 453, maka secara ekonomi bernilai sekitar 453 kali 300.000 kali 8 kali penuh itu dalam kali 1 tahun. Jadi kalau kita rupiahkan sekitar 1.087.200.000. Ini sebetulnya beli, kalau nyirami, kalau musim kemarau ini nyiram itu beli dari bawah, karena di sini mata air juga terbatas, untuk rumah tangga saja masih kurang. Jadi dalam 453 lubang penampungan air dapat menghemat biaya produksi pertanian senilai 1.087.200.000 per tahun. Masyarakat dapat menghemat air dengan adanya lubang penampungan air tersebut. Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor. Pemanenan air hujan ini ada embung kecil, bisa itu biasanya ada yang menggunakan terpal, ada yang menggunakan plastik UV, ada yang juga menggunakan perseran. Ini dari tahun 2019 ini ada untuk embungnya itu cuma ada 1, itu belum ada peningkatan karena ini juga untuk embung ini juga membutuhkan luas yang agak lumayan, jadi ini belum ada peningkatan. Ini harapannya nanti dari dinas dagir nanti bisa memberikan pencerahan katanya dengan embung untuk untuk dampak kekurangan air tersebut. Mudah-mudahan tahun
untuk yang lebih besar lagi. Terus untuk yang penampungan air hujan ini untuk tahun 2019 ini ada 50 ya, 50 penampungan air hujan, dan di tahun 2022 ini ada 75 penampungan air hujan. Ini bisa ini diambil dari talang rumah ya, dari talang rumah ataupun dari gubuk ya, dari gubuk. Ini untuk kalau dihitung ini untuk penggunaannya ini lebih cepat daripada yang tadi. Kalau yang tadi ini agak lama karena tidak ada aliran langsung dari rumah, sehingga itu air cuma dari atas saja atau mengandalkan air dari langit saja. Terus untuk kolam pembuatan atau pembuatan kolam ikan ini di tahun 2019 ini cuma ada 2. Terus untuk tahun 2022 ini ada 51 karena ada peningkatan dampak sehingga ini tidak peningkatan. Terus untuk resapan atau biopori ini bahwa di tahun 2019 ini cuma ada 10, dan di tahun 2022 ini alhamdulillah ini ada 4,3 obat biopori yang dibuat oleh warga masyarakat. Dan dengan adanya biopori di atas mata air ini letaknya yang banyak itu di atas mata air ini, sehingga ini dapat mempengaruhi debit mata air yang ada, sehingga saat musim kemarau kalau setelah pada waktu sebelumnya ini untuk air pada saat musim kemarau ini sudah mengalami kekurangan. Alhamdulillah setelah ada biopori ini bisa meningkatkan debit dan bisa mendukung. Dan pada ketika hujan jumlah air langsung meningkat, dan jumlah pemakaian pada tahun 2019 untuk mata air Gubrek ini, Gubrek itu nama sumber mata air yang letaknya yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat yang ada di dusun Garong. Jadi untuk mencukupi kebutuhan satu dusun, dan pada tahun 2002 ini meningkat untuk kebutuhan 2 dusun, yaitu dusun Garong dan dusun Wilihan. Untuk pemberian kekeringan, banjir dan longsor ini ada bangunan perjalanan air ini di tahun 2019 ya, ini ada 10, dan di tahun 2022 ini ada 25, dan rorak ini di tahun 2019 ini ada 20, dan di tahun 2022 ini ada 732. Dan untuk saluran pembuangan air ini di tahun 2019 ada 10, dan ada peningkatan 5. Ini di tahun 2022 ini ada 5 saluran pembuangan air. Terus untuk resapan air seperti Kowengan ini di tahun 2019 cuma ada 12, di tahun 2022 ini ada 150, ini ada kenaikan sekitar 138. Dan ini dengan hitung-hitungan 1 unit kuren itu ukuran 1 meter kali setengah meter dengan kedalaman sekitar 75 cm dengan volume sekitar 0,375 meter persegi ya. Ini volume kubiknya ya, kubiknya. Ini pada saat musim penghujan dalam 1 tahun terdiri dari 6 bulan atau 180 hari musim hujan dengan intensitas hujan diperkirakan 2 kali sekali. Jika dalam sekali hujan Kowengan penuh, maka dalam 1 tahun itu akan ada 90 kali 375 atau 0,75 meter kubik. Jadi total ada sekitar 33,75 meter kubik air hujan yang dapat diserap setiap 1 bulan. Jadi resapan Kowengan tidak hanya pada lubang yang telah dibuat, namun dapat juga menjadi resapan di sekeliling lubang yang mengalir ke Kowengan tersebut.
untuk pengendalian untuk perlindungan mata air ini untuk pembuatan struktur perlindungan mata air ini di tahun 2019 ini ada 20 ini ada 20 ini alhamdulillah di tahun 2022 ini juga ada penambahan peningkatan sekitar 5 dari mana menjadi 25 pembuatan struktur perlindungan mata air. Terus yang selanjutnya yaitu penanaman vegetasi di sekitar lokasi mata air. Ini alhamdulillah sudah ada atau sudah mengalami permasalahan. Terus untuk yang selanjutnya itu pembuatan aturan lokal yang menjamin mata air tetap hidup dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sudah ada perdes atau sudah ini sudah ada ya, termasuk dari aturan tersebut sudah ada perdesnya yang di SK-nya. Itu untuk yang selanjutnya itu perawatan lokasi mata air. Ini ada kerjasama atau MOU antara pihak Taman Nasional dengan pemerintah desa kaitannya dengan penggunaan sumber-sumber mata air yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu yang bisa digunakan oleh warga masyarakat yang ada di desa Banyuroto. Dan ini salah satu yaitu Persituk ini untuk upaya yaitu untuk melestarikan ataupun untuk bersih-bersih di lokasi sekitaran mata air ini bisa dilakukan oleh masyarakat itu rata-rata setiap 1 kali dalam 1 tahun. Untuk penanaman vegetasi di sekitar mata air ini juga ada penanaman pohon. Ini baru di tahun 2019 ini ada 10 tanaman dan juga di tahun 2022 ini ada 16 ya, ada 16 hektar memang ya. Ini di tahun 2019 ada 10 hektar dan di tahun 2022 ini ada 16 hektar. Jadi ada kenaikan sekitar 6 hektar. Jadi untuk jumlah tanaman yang ditanam pada tahun setelahnya yaitu itu ada 30.000. Itu jenisnya ada alpukat, pusiar, suren, ada puspa, aren, nangka, mengiran, tengsek, dan salam. Itu jumlahnya ada 30.000, ada 11.000, ada 2.300. Ini jenis tanamannya ini ada macam-macam. Terus sumber tanaman ini ada dari Baldedas Jogja, ada dinas kehutanan UGM, ada dinas kehutanan dan ada juga dari UGM. Ini terdapat kenaikan angka dari tahun 2019 ke tahun 2022. Itu penanaman ada yang di Taman Nasional juga ada, di Surabaya juga ada untuk lokasi penanaman. Terus untuk yang peta persebaya mata air dan depan ini bahwa di beberapa ini ada sekitar 25 sampai 30 mata air yang tersebar di wilayah desa Banyuroto. Itu yang smart program. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini sudah dipetakan, bisa dilihat melalui website atau di saat bawah ini koordinatnya berapa dan itu debitnya berapa dan digunakan oleh kelompok masyarakat berapa orang. Itu sudah kita coba ada. Bisa ada ini ya, ini misalkan mata air Belum, rotasi Grisel Kenayan, debitnya sudah diukur, kemudian
peruntukan untuk pengguna juga sudah ada, vegetasi di sekitarnya juga sudah ada, beringin, bambu, talas bambu dan tanaman paku. Ada mungkin di sini juga ada yang di atas nih, mata air Ringin Kenayan. Debitnya sudah diukur, kemudian ketinggian jadi apa namanya, ketinggian dari permukaan MDPR sudah, peruntukan dan lain sebagainya sudah. Jadi bisa diklik. Begitu juga dengan PAH di Dusun Kenayan, ini ada fotonya juga. Ya, ada fotonya. PAH dekat mata air Nganjrong, penampungan air hujan, astaga yang tadi, astaga. Penampungan. Kalau kegiatannya pemanenan, tapi nama lubangnya penampungan air hujan. Kemudian di sini misalkan kantor balai desa, ini juga ada. Kemudian di Dusun Swanting ini juga ada. Di sini deh. Mata air Swanting, ada Mas Lawatan. Kemudian ada mata air Candran. Lanjut, Pak. Ya, katanya seperti itu Ibu, ini smart program. Ini bisa diketahui apa kondisi Mabras. Ini ada 1417 ini warga yang menggunakan. Terus ini pada tahun 2022 ini ada 1461. Ini biasanya kalau pada waktu musim kemarau itu ada sisa limbah air rumah tangga, itu bisa ditampung atau dibetul di slogan yang dislogan, itu nanti bisa dialirkan sampai ke lahan pertama. Ini juga salah satu upaya warga masyarakat untuk mengatasi katanya dengan kekurangan air, khususnya untuk tanaman sayuran pada saat musim kemarau. Dan ini untuk penghematan penggunaan air, yaitu ada stiker dan juga ada speedometer, ya, ada speedometer. Ini di tahun 2019. Ini untuk pembatasan penggunaan air, ini ada 1417 di tahun 2022. Ini ada 1461. Terus stikernya ini masih sama ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk sarana dan prasarana pengendalian banjir, ini ada pembangunan penampungan bendungan atau istilahnya ini waktu besar tapi ini kecil cuma ukuran berapa senti 80 kali 80 kalau misalnya itu di 19 ini ada 3 bendungan, itu juga ada 3 ini berarti tidak ada peringatan katanya dengan itu ini, karena ini di bendungan itu jadi satu dengan drainase. Terus untuk yang tanggul banjir ini di tahun 2019 ada 4, di tahun 2020 juga ada 4, ini juga tidak ada kegiatan. Dan penyediaan daerah potensi banjir ini masih sama, totalnya itu ada 20. Sarana dan prasarana pengendalian banjir itu pengoperasian sistem peringatan banjir, ya. Karena itu tertera itu kalau banjir besar itu ada ketinggiannya nanti berapa meter, dan itu nanti bisa dilihat itu nanti ada setengah meter atau 1 meter atau 1 meter lebih. Namun ini bagi warga masyarakat Banyuwangi ini sudah tidak membahayakan bagi warga kami. Dan yang selanjutnya itu penyiapan jalur evakuasi. Bahwa di sini juga ada tempat ataupun evakuasi. Ini letaknya atau lokasinya itu di lapangan desa atau di sekitar kantor balai desa, yaitu untuk tempat evakuasi. Karena kebetulan di Banyuwangi ini juga ada sistem village, ya. Di samping di sini juga rentan katanya dengan tanah longsor
pada saat musim penghujan dan juga kemarau ya, itu apabila ada kemarau ya kekeringan, dan juga ada sistem feedback kaitannya dengan kejadian selanjutnya ada kejadian merapi itu Bangkota juga menjadi sistem feedback dengan Desa Wono. Jadi perlu sekali bahwa di Bangkota ini juga ada tempat evakuasi apabila pada saat tertentu itu digunakan, ini sudah ada tempat atau lokasinya yang dituju. Dan yang selanjutnya itu untuk OPRB ataupun kegiatan BPD ini juga ada dibantu dengan alat-alat komunikasi atau HP ya, HP maupun HP menggunakan HP. Ini tempat atau foto tempat pengungsian yaitu sekitar desa dan lapor desa dan juga di SD. Untuk yang selanjutnya itu rancang bangun adaptif, yaitu mendirikan struktur bangunan, bahwa pada saat ini yaitu banyak rumah-rumah yang punya satu lantai ya, satu maksudnya tidak bertingkat, sekarang banyak yang bertingkat. Itu di tahun 2019 ada 50, terus di tahun 2019 ini ada peningkatan 100 diberikan, sehingga itu juga perlu adanya yaitu cakarayam, bahwa ini bangunan ini juga sudah sesuai dengan standar, bahwa setiap bangunan yang tinggi ini juga diberikan atau dibuat cakarayam atau bentuknya cakarayam. Dan untuk terasering ini untuk Bangkota ini juga sudah terasering, ini juga dari dahulu alhamdulillah untuk Bangkota ini kondisinya ataupun lahannya ini hampir semuanya terasering. Ini dari tahun ini dari tahun berapa? 2019 ada 300-an, terus dari tahun 2000 ini ada 302. Terus untuk sistem pelatanan, ini penerapan pelatanan kultur atau tumpang sari ini untuk penerapan pola tanam yaitu tumpang sari menggunakan sistem tumpang sari atau tumpang bulir. Ini untuk sistem pola tanam yaitu bedanya yaitu untuk praktek penerapan pola tanam tumpang sari atau dengan jenis tanaman dalam 1 tahun sebanyak 5 macam, yaitu misalnya ada cabai, kubis, sawi, loncat dan seledri. Itu dapat memberikan nilai ekonomi sebanyak kurang lebih sekitar 424 miliar 300 juta 424 juta ya 300.000 rupiah per hektar per tahun. Jika luas lahan tumpang sari di Desa Bangkota ada 343 hektar, maka lahan itu sekitar 145 miliar 110 juta 600.000. Tapi sini kan lahannya jarang orang punya 1 hektar. Rata-rata berapa? Setengah hektar pun jarang. Jadi dengan 1/4 hektar pun mereka bisa cukup gitu. 1/4 sudah 100 juta. Nanti kalau untuk hitung-hitungannya nanti ada pendampingnya di Pak Desis tuh nanti. Itu ketua program desa itu Pak Desanto juga penyuluh pertanian ya. Juga penyuluh pertanian di wilayah kecamatan Sawangan. Untuk pertanian terpadu yaitu Rata-rata 1/4 hektar itu 100-an juta. Itu ada di samping ternak ya, termasuk ada ternak terhadap kotor atau bersih. Ini untuk kenaikan dalam hektar di tahun 2019 ada 200 hektar, ini untuk tahun 2022 ini ada sudah dipotong. 225. Oh belum. Kalau saprodi sudah. Oh iya bersih. Nanti itu ada itu hitungannya Pak.
Langsung verifikasi nih, Bu. Untuk pengelolaan provinsi lokal dari tahun 2019 sampai 2022 ini sudah ada ya. Itu bahwa dari dulu banyak ini juga ada Kepela juga ada PAUD juga ada, dan juga ada Kimpul, ada Kentang, dan sebagainya. Saya nunggu Kimpul ini mana nih Kimpul? Petani yang ada di Purwokerto kan simulasi totalkan, tapi ini cuma sebagian saja. Terus untuk yang selanjutnya yaitu sistem irigasi tetes. Bahwa ini masih ada sebagian masyarakat yang masih menanam jagung juga. Jagung asli, Pak? Jagung asli. Asli sini toh, lokal ya, toh. Terus ini juga ada biasanya kaos itu juga di pematang-pematangan saja. Lanjut. Itu tempat. Tapi ini baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, tapi sekarang sudah ada. Ekspansi dari Dieng. Ekspansi. Nah itu program dinas. Terus ini pemilihan ini juga petani ini juga harus dari orang ini juga petani seperti tanaman sayuran atau stroberi ini biasanya kalau musim kemarau atau musim hujan ini rentan terhadap hama dan penyakit. Ini petani juga bisa ataupun berinovasi itu cari bibit sampai tomat dan kopi dan sebagainya itu juga paling tidak itu ada inovasi untuk cari bibit yang tahan terhadap penyakit pada saat musim-musim penghujan. Ini untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Ini rata-rata atau untuk pekarangan ini ada taman sayuran, ada taman sayuran dan ada taman untuk hijau-hijauan seperti taman hias dan juga ada ikan, ada ikan. Ini dari tahun 2019 ini ada 35, terus untuk tahun 35 kakak ini, terus untuk 2022 ini ada 85 kakak. Oh maaf ya, ini persentasenya dulu 2019 ada 35% dan jumlah kakak yang ada. Terus untuk tahun 2022 ini ada peningkatan yaitu sekitar 80%. Untuk pengendalian faktor yaitu melakukan 3M itu tahun 2019 70%, 2022 ada 90%. Terus untuk perbaikan lingkungan agar tidak ada kesengan, ini biasanya warga juga setiap beberapa hari atau beberapa minggu sekali itu ada kerja seperti itu yang untuk menghilangi ataupun mengurangi genangan air. Ini tahun 2019 ada 40%, 2022 ini ada 95%. Terus untuk pemasukan ikan dalam kolam atau pop itu di tahun 2019 ini ada 20%, itu di 2022 ini ada 25%. Ini sanitasi dan bersih. Ini untuk membentuk sungai ini. Ini termasuk dari tim kami ada yang bertugas untuk ini katanya dengan menguras ataupun mengamati Sumanti ini juga ada kader agar nanti untuk seperti ini jangan sampai nanti bisa menetas dan menjadi nyamuk sehingga bisa menjadi penyakit bagi warga masyarakat yang ada di Purwokerto. Dan yang selanjutnya itu penerapan sistem waspada dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan iklim. Itu biasanya diare, malaria dan demam berdarah. Maka dari desa sudah menyiapkan sarana-prasarana untuk sistem kewaspadaan dini. Jadi untuk sanitasi dan air bersih yaitu
untuk pasokan air bersih ini ada bangunan yaitu untuk berpengaruh ini di tahun 2022 sampai saat ini harga sudah 100%. Terus untuk pengolahan limbah ini limbahnya limbah sapi, ini di tahun 2019 ada 25%, di tahun 2022 ini 75%. Ini pengolahan limbah dari hewan dan industri yang efisien. Terus yang selanjutnya itu limbah kotoran ternak. Ini di tahun 2022 ini ada 6 biogas dan di tahun 2022 ini ada 8 unit biogas. Untuk pola hidup bersih dan sehat ini dari kader ini sudah ada temuan melakukan PHBS ini alhamdulillah sudah 100% dan juga untuk rumah dengan sirkulasi udara yang baik ini yang belum 100% dan masih sekitar 99%. Dan tempat cuci tangan sabun ini alhamdulillah ini sudah kita berdatang. Dan untuk pengelolaan limbah padat ini kewaspadaan dan pengumpulan sampah ini di tahun 2019 ini 30% dan di tahun 2022 ini ada 50%. Ini dari jumlah kakak dan jumlah kakak yang ada. Terus untuk pengumpulan di tahun 2019 80%, di tahun 2022 ini 85% per kakak. Ini salah satu kegiatan 3R ya, kegiatan 3R dari kelompok bersampah itu ada membuat kriang dan ini juga ada kegiatan alhamdulillah untuk limbah organik dan rumah tangga ini juga dari tahun 2019 sampai dengan 2022 juga ada peningkatan sekitar 5% dari 80% jadi 85%. Terus untuk pengelolaan limbah dan pemanfaatan limbah cair limbah yang dilengkapi dengan ini sudah lanjut ini limbah cair di MC kan air dapur untuk penyiram makanan ya, ini bukan MC-nya maksudnya bukan limbah manusianya tapi ini limbah yang ada atau air yang ada yang sisa-sisa dari dapur dari rumah tangga ini bisa digunakan untuk penyiraman tanaman. Jadi contoh penggunaan energi baru terbarukan yaitu konversi dan penghematan energi. Jadi kalau perbandingan menggunakan kayu bakar dengan tungku yang hemat energi ini juga sangat bisa dimanfaatkan atau bisa untuk mengurangi jumlah kayu bakar yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ini petani ini bisa menggunakan atau banyak menggunakan tungku hemat energi atau hemat kayu bakar dan juga pemanfaatan gas metan, biogas dan juga tungku berbahan serbuk gaji. Ini di tahun 2019 ini masih sama untuk tungkunya dan di tahun 2000 untuk gas biogasnya ini ada penambahan 2 unit. Ini untuk perbandingan menggunakan gas dengan yang tidak ya. Ini untuk menggunakan LPG 3 kilo dalam sebulan termasuk ini penghematan energi. Apabila sudah menggunakan biogas ini bisa menghemat sekitar 3 kg gas ini rumah ini rata-rata menggunakan habis 4 tabung yang melon itu atau yang 3 kg itu kalau kita hitung rata-rata per tabungnya 100.000 ini di dalam satu bulannya ini rata-rata menghabiskan 4 tabung sehingga bisa menghemat 100.000 per rumah tangga. Dan sedang penggunaan biogas rumah tangga dalam
setahun dapat menghemat biaya sekitar 2.400.000 kali 12, sehingga kalau di total itu dalam kurun waktu 1 tahun ini ada 28.800.000 dengan jumlah populasi ternak sapi sebanyak sekitar 1.000 ekor, bisa berpotensi besar untuk pembuatan biogas. Ini untuk pembuatan pupuk organik, ya, ini di tahun 2019 ada 40% dan di tahun 2022 ini ada 7%. Ini di sini tidak ada bakar jernih karena di sini tidak ada padi. Dan untuk pertanian organik ini untuk tahun 2019 ini ada 10% dan 2022 ini ada 0,15%. Untuk pembuatan lahan tanpa bakar di sini alhamdulillah ini tidak ada. Ini di tahun 2019 dan tahun 2022 ini ada peningkatan dari 300 menjadi 302. Terus untuk lembaga penanggulangan bencana desa atau BPDS dari tahun 2019 atau 2019 sampai 2022 ini sudah ada. Untuk penghijauan ini dari tahun 2012 ini adalah 12 hektar dan tahun 2022 ini ada 18 hektar. Di tahun 2019 untuk praktek tani warna itu ada 2 hektar, masih sama ya, sama seperti tahun 2013. Dan untuk penanaman kayu di sepanjang jalan ini di tahun 2019 0,2 hektar, di tahun 2022 ada 1,5 hektar. Untuk kegiatan di mitra Proklim, untuk yang pertama peserta perwakilan desa se-Kecamatan Sawangan tanggal 13 bulan 10 2021, lokasi Balai Desa Pogalan, kegiatan sosialisasi Proklim pada kegiatan pembinaan peserta perwakilan desa dari wilayah Kecamatan Sawangan, Pakis dan Ngebrak yang tergabung dalam Taman Nasional Gunung Merbabu. Di sini juga Taman Nasional Gunung Merbabu ya. Lokasi Desa Butuh, kegiatan sosialisasi pembuatan pupuk organik padat dan cair beserta tanaman. Lokasi Desa Butuh, kegiatan sosialisasi Proklim pada calon desa Proklim 2022 beserta kepala desa dari 15 desa. Yang selanjutnya itu pada tanggal 15 bulan 5 2022, lokasi Desa Bertempol, kegiatan pendampingan aksi adaptasi, mitigasi dan perubahan iklim beserta kepala desa dari 15 desa. Lokasi pada tanggal 21 bulan 4 2022, lokasi Desa Bertempol, kegiatan pendampingan pengisian SNM dan spektrum beserta perwakilan dari 15 desa. Desa Bogor tanggal 1 bulan Juli 2022, lokasi Desa Bogor Wetan, Desa Bogor, kegiatan sosialisasi JT beserta kelompok tani mudik makmur. JT jaringan irigasi teknis. Desa Sawangan tanggal 12 bulan 7 2022, lokasi Dusun Taman Desa Sawangan, kegiatan Ini bikinnya seminggu boleh laporan ini. ukuran KP beserta kelompok tani.
Operasi Pasar Kokonan, kegiatan sosialisasi padi organik beserta kelompok tani. Untuk gaya foto ke desa Kelai. Ini yang atas itu pas penerimaan 2 klaim utama ya.